Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan, di mana kita boleh bersekutu kembali untuk bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu kedua sesudah Trinitatis, di mana pada pagi hari ini akan mengambil tema menjadi gereja yang memberkati dengan subtema kesatuan dalam keragaman. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sibagus Herman Suryadi MTH. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita sambut kehadiran Allah di tengah-tengah persekutuan kita melalui simbol lilin tiupan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan pujian pembuka dari pujian layak dipuji disembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang kita memasuki minggu kedua sesudah Trinitatis. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan sungguh menyerahkan ibadah ini dan mengaku bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang dengan setia memelihara pekerjaan tangannya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, introitus kita terambil dari Injil Matius 11 ayat 28 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 359 ayat yang pertama, marilah datang kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur minggu kita, yaitu minggu kedua sesudah Trinitatis, yang terambil dari Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara litani kita akan membacanya di bawah perikop kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, Setiamu sampai ke abad. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mari kita datang dalam doa syukur dan pengakuan dosa kita. Mari kita menaikkan doa di hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, Bapa yang sungguh baik, Engkau yang telah mengampuni kami dalam Yesus Kristus. Kami sungguh menyesali setiap dosa dan perbuatan yang telah kami lakukan. Kami menyadari bahwa kami telah menyakiti hati Tuhan. Kami telah banyak menyimpang dari kehendak dan firman-Mu. Dan kami membawa penyesalan kami dalam doa ini Bapa. Kiranya sungguhlah pengampunan dalam Yesus Kristus berlangsung di dalam hidup kami. Sehingga dengan kesadaran ini kami merasa kami adalah orang yang sangat beruntung. Orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kami ditebus dosa-dosanya. Dan kami diakui sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah ungkapan syukur kami Bapa atas kasih pemeliharaan-Mu. Dan biarlah kami senantiasa bersyukur di hadapan-Mu sekarang dan selamanya. Inilah doa kami Bapa. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita mengamini doa kita dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 36, dihapuskan dosaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengaku dengan sungguh segala dosa dan kelemahan kita di hadapannya, maka Ialah yang baik, tentulah mengampuni dosa Bapak Ibu dan saya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ialah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala
kejahatan. Saudara-saudara, sebagai orang percaya maka kita harus tekun dan taat melakukan perintah dan hukum-hukum Tuhan. Dan oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu untuk kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 5 sampai 6. Beginilah petunjuk hidup baru bagi kita. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita menyatakan kesanggupan kita dengan menaikkan pujian bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu, cari bukti kebesaran-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita mohon tuntunannya. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, pada saat ini Bapa dalam ibadah minggu kedua sesudah Trinitatis, tentu kami merindukan sabda-Mu. Kami merindukan firman Tuhan sebagai landasan hidup kami. Kiranya ketika kami mendengar, Tuhan mengurapi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan yang kudus. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau urapi, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang tersampaikan. Inilah doa kami Bapa, kiranya tuntunan Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu.
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, demikian pembacaan kita. Berbahagia kita yang mendengar dan mengimani dengan sungguh dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kita masuk dalam minggu kedua sesudah Trinitatis, dan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30 dengan judul perikop ajakan juru selamat. Sebelum saya meneruskan dalam renungan ini, ada pertanyaan awal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada kita semua. Pertanyaan saya adalah, benarkah kita ini murid Yesus? Benarkah kita mengimani Kristus dalam hidup kita? Benarkah kita mau mengaku bahwa Yesus itu adalah juru selamat? Mari kita jawab dengan kejujuran dan kesungguhan hati kita. Kalau Bapak Ibu dan saya berani mengatakan, iya, saya orang yang beriman di dalam Yesus, saya adalah anak-anak Tuhan, dan saya mengaku Yesus sebagai juru selamat, maka firman Tuhan hari ini tidak bisa kita abaikan. Firman Tuhan hari ini harus kita lakukan. Sebab kalau kita mengaku bahwa Yesus sebagai juru selamat, maka ajakan juru selamat ini harus kita lakukan dan ikuti. Ini yang sering terjadi dengan kita Bapak Ibu. Kita mengaku bahwa Yesus sebagai juru selamat, kita mengaku Yesus itu sebagai Tuhan, Yesus itu sebagai guru, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mau mengikut perintahnya, mengikuti ajarannya, mengikuti ajakannya. Dan banyak sekali alasan yang kita sering ungkapkan bahwa belum sekarang Tuhan, atau wah bagaimana mungkin Tuhan, saya tidak akan sanggup Tuhan, nanti dulu Tuhan, dan seterusnya. Banyak sekali alasan kita untuk kita tidak mengikuti sepenuhnya ajakan Kristus, perintah Tuhan. Kita tidak sungguh mau melakukannya. Ini yang harus kita robah melalui pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan Matius 11 ayat 25 sampai 30. Mari kita mengikuti ajakan juru selamat. Ayat 25 mengatakan, bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini menarik Bapak Ibu. Kita sering menganggap bahwa orang pandai, orang bijak itu mengetahui segala sesuatu dan paling tahu tentang dunia ini ataupun tentang hal-hal, bahkan tentang Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata firman Tuhan mengatakan sebaliknya. Banyak hal yang diungkapkan oleh Tuhan itu kepada orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang makin sederhana cara berpikirnya, maka banyak hal yang Tuhan perkenankan untuk dinyatakan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, maka jangan kita mengklaim saya orang pintar, saya orang cerdas, pendidikan saya tinggi, jadi saya tahu segala sesuatu. Bahkan saya yang menentukan seperti apa Tuhan, bagaimana maunya Tuhan dan seterusnya. Itu tidak bisa klaim itu dikatakan demikian Bapak Ibu. Karena ayat 25 ini dengan tegas menyatakan bahwa langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan, bahkan disembunyikan oleh Tuhan dari orang-orang yang pintar,
orang yang bijak, orang yang pandai. Karena apa? Belum tentu orang yang pandai, orang yang pintar itu sungguh-sungguh beriman di dalam Tuhan. Seringkali orang yang hatinya sederhana, pikirannya sederhana, sungguh-sungguh orang yang beriman di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 26, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Jadi orang-orang yang sederhana itu, orang yang semakin menyederhanakan cara berpikirnya di hadapan Tuhan, menyederhanakan dirinya di hadapan Tuhan, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, itulah yang berkenan. Ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengetahui anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kalau kita ingin tahu tentang kehendak Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan setelah kematian, itu bisa kita tahu hanya di dalam Kristus. Jadi jangan merasa Bapak Ibu pandai dan pintar kalau Bapak Ibu belum beriman di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, maka kita harus hidup di dalam Kristus. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara, ini ajakan, undangan juru selamat kita Yesus Kristus, supaya kita datang, kita yang letih lesu dan berbeban berat ini, marilah kita datang kepada Tuhan, kepada Kristus, jangan datang kepada hal yang lain. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, kalau kita sedang bergumul, kita sedang banyak masalah, maka hal yang kita cari biasanya adalah ketenangan, kelemah lembutan, rendah hati, suatu yang betul-betul menenangkan, menyegarkan jiwa, itulah yang kita cari. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus bahwa Dia sudah menyediakan dirinya sebagai sosok yang lemah lembut, yang rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Apa alasan kita untuk kita tidak datang kepada Kristus? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak datang kepada Kristus secepat mungkin dan sesegera mungkin. Dan memang kita setiap saat harus mendekatkan diri dan datang kepada Kristus, supaya jiwa kita mendapat ketenangan. Ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu tahu bahwa kuk itu berat sekali. Pada masa perbudakan, kuk itu dipasang seperti memasang kuk pada seekor kerbau atau sapi itu. Jadi dipasang kalungan kayu ya, atau rantai yang begitu berat. Sapi saja, kerbau itu merasa berat untuk menenteng kuk itu. Jadi kuk yang dipahami oleh manusia itu sangat berat, tetapi Yesus mengatakan kuk artinya hal-hal yang kita lakukan dalam hidup ini memang tidak lepas dari pergumulan, tetapi ketika kita datang kepada Kristus, maka pergumulan kita akan menjadi ringan karena Tuhan akan menolong kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak mengikuti firman Tuhan hari ini, karena kita sudah mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita ikuti dengan sepenuh hati. Dan percayalah bahwa ketika kita datang kepada Kristus, maka kita diselamatkan, jiwa kita tenang, dan beban pun akan ringan karena pertolongan Tuhan. Inilah firman Tuhan pada minggu kedua sesudah Trinitatis. Marilah kita mendengar ajakan dan panggilan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara,
Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Solid Today. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian ini, dan kami persilahkan kepada Solid Today untuk mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita dengan kesungguhan hati menaikkan doa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, dalam ibadah ini Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu, dan kami percaya doa kami akan menjadi berkat, karena Engkau adalah Allah yang baik dan selalu mencurahkan berkat dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah, khususnya dalam mengambil keputusan dalam mengatasi COVID-19. Dan biarlah segala keputusan pemerintah ini sungguh-sungguh akan menolong masyarakat Indonesia untuk hidup dalam kesehatan dan juga hidup di dalam kecukupan ekonomi yang baik. Kami juga berdoa Bapa untuk para dokter dan ilmuwan yang sedang berjuang, dokter yang berjuang untuk memulihkan dan merawat mereka yang terpapar virus corona, dan para ilmuwan yang sedang berusaha untuk menemukan obat maupun vaksin yang digunakan sebagai obat atau vaksin yang dapat menghentikan penyebaran virus corona ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi perlindungan, Tuhan memberikan
berkat bagi mereka untuk mereka boleh melakukan banyak hal, penelitian dan seterusnya, sehingga pada waktunya nanti cara yang terbaik ditemukan untuk menghentikan virus corona ini. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di seluruh penjuru dunia ini, kiranya Tuhan kuatkan mereka semua dalam menghadapi pergumulan ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan GKPB Bukit Sion dan juga GKPB secara sinodal. Tuhan berkati sehingga kami juga diberi hikmat untuk kami boleh menghadapi pergumulan ini dengan tetap setia dalam kesabaran dan kekuatan yang Tuhan beri. Kami juga berdoa untuk masyarakat supaya mentaati himbauan pemerintah, kiranya masyarakat sungguh-sungguh hidup dalam protap kesehatan oleh Satgas COVID-19 dan sungguh-sungguh menjadi bagian juga dalam memerangi atau menghentikan penyebaran virus corona. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi, Bapak. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat. Kami berdoa untuk jemaat. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Bapak, kiranya Tuhan mengasihani. Kiranya di waktu-waktu ke depan mereka kembali boleh bekerja dan mendapatkan berkat Tuhan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang usahanya harus berhenti, kiranya Tuhan juga mengasihani sehingga di waktu ke depan mereka boleh memulai kembali usaha mereka. Kami juga berdoa, Bapa, untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, kiranya Tuhan karuniakan pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Immanuel Pulungan, kami berdoa untuk Bapak Nyoman Bungkir, kami berdoa untuk anak kami Made Zerael, kami berdoa untuk Bapak Dolf Kapitan, Bapak Anton Mitak, Ibu Anes Kastu, dan saudara-saudara kami yang lain yang belum kami sebutkan nama mereka. Kiranya Tuhan mengasihani, Tuhan memelihara dan memulihkan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat yang boleh berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan dalam pekan ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk Yosefin Akfonda Elizabeth Kapitan dan juga Nigusti Putu Priscilia Tesalonika. Kiranya Tuhan memberkati mereka menaikkan syukur atas pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa untuk rencana sidang sinode yang akan dilangsungkan pada tanggal 4 sampai 7 Agustus. Kiranya Tuhan memberkati sehingga panitia boleh mempersiapkan dengan baik, sehingga sidang ini nanti boleh berjalan dalam kasih karunia pemeliharaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk masyarakat di lingkungan kami di Beranda Kutu ini. Tuhan berkati sehingga mereka juga mendapat pertolongan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Bapa, inilah doa syafaat kami. Banyak hal yang hendak kami sampaikan, namun Tuhan mengetahui isi hati kami, dan kami serahkan sepenuhnya doa dan pengharapan kami dalam tangan Tuhan. Dan doa ini kami landaskan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu sebagai landasan dari persembahan kita, saya akan membacakan firman Tuhan
yang mana terambil dalam pertama Tawarid 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara kantong persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan di dalam PKJ 146 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Allah yang kekal, Allah dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, pagi hari ini sebagai wujud keimanan kami hamba-hambamu boleh datang menghampiri hadirat-Mu. Kami boleh mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, anugerah, kemurahan-Mu, kasih cinta-Mu terhadap kami. Engkau sentiasa boleh nyatakan kasih-Mu lewat kehidupan, pekerjaan dan usaha kami. Dan ini sebagai wujud keimanan kami pagi ini, kami boleh memberikan persembahan. Kami mohon ya Tuhan, berkati baik persembahan kami itu persembahan kolekte, ucapan syukur, dan persembahan-persembahan yang lain. Inilah hati kami Tuhan, berkati dan kuduskan, sehingga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kami hamba-Mu Tuhan, para jemaat yang sudah memberi dan sukacita, berkati seluruh kehidupan kami, baik pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan, kami kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati dan buat berhasil. Sehingga dalam keberhasilan kami sentiasa boleh mengucap syukur kepada Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 345 ayat yang keempat, sertai kami Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan, kembali dalam kehidupan setiap hari, selalu mendengar dan menyambut ajakan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita datang kepada Kristus, kita yang letih lesu dan berbeban berat, karena kita akan ditolong oleh Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan mengasihi dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai dan sejahtera, sekarang kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita kembali menaikkan pujian Kidung Jemaat 345 ayat 5 dan 6, sertai kami Tuhan.